Kalau dibilang berat Mbak. Cuman apa ya, kita ini ada hak orang lain sebetulnya. Ada hak orang lain yang punya tanah yang memang harus kita utamakan, harus kita prioritaskan. Tangis Taki Malik akhirnya pecah juga. Tak kuasa melepas kembali tanah seluas 1.200 meter yang sudah menjadi medan jihad dan amalia sucinya bersama ribuan anak-anak muda sejak 2022. Namun apa mau dikata, putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pihak pemilik tanah membuat Taki Malik memilih menyerahkan 8 bidang tanah itu secara sukarela dan damai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk. Nanti kalau apa namanya informasinya pada hari Sabtu ya di pukul 4 sore waktu Indonesia bagian barat tanggal 11 Oktober 2025. Alhamdulillah ya, niat baik saya ingin ya menyerahkan secara baik-baik ya sesuai dengan putusan yang ada, dan tentu ya saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penjual tanah dan juga kepada pihak keluarga yang bersangkutan atas segala sesuatu yang sudah terjadi. Nah, setelah saya lihat ke belakang itu ternyata memang banyak sekali miskomunikasi sebetulnya antara saya ya, kemudian juga dengan dari pihak penjual tanah. Alhasil kemarin itu sempat rame-rame apa ya, ego saya juga mungkin tinggi segala macam, tapi saya berpikiran gitu ya, maksudnya kita sesama muslim ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum, kan ayatnya gitu. Jadi kita diperintahkan apalagi sesama muslim untuk saling merangkul dan saling bahu-membahu ya, saling bersaudara satu sama lain. Untuk apa ada permusuhan ya, untuk apa ada pertengkaran, yang ada justru malah terjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Jadi saya pribadi ya, saya mengakui kesalahan saya bahwasannya di perjalanan ketika awal saya berjuang ya untuk menggerakkan Masjid Malikal Mulki itu terjadi namanya wan prestasi ya, saya tidak sanggup bayar ya, dan apapun yang sudah dilewati ini insya Allah jadi pelajaran hikmah buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang sudah berjuang di Malikal Mulki ini. Dan alhamdulillah juga ya, tadi kita di rumah sudah saling bermaaf-maafan ya, saling berangkul-rangkulan sama Mas Fahir ya. Alhamdulillah sudah bersalaman, sudah berdamai ya, dan kita insya Allah serahkan kepada pihak yang punya tanah dengan secara baik-baik karena itu haknya mereka. Wa ufu bil uqud, jadi kita taati ya apapun yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sebetulnya sudah selesai ya Mas, insya Allah ya. Sudah selesai, tidak ada yang harus dibahas lagi ya. Tanah 7 kapling akan kita serahkan kepada beliau. Sangat berterima kasih juga kepada pihak Pak Taki Malik yang telah menunjukkan itikat baiknya hari ini, punya kebesaran hati agar dapat menjalankan isi putusan itu secara sukarela. Tadi udah selesai di dalam urusannya. Saya respect sama Bang Taki. Akhirnya udah mau ngikutin putusan mahkamah. Makasih juga buat saudara-saudara. Ya, menjadi influencer dan pengusaha muda sukses, Taki Malik sukses menggebrak dan menebar inspirasi lewat proyek ambisius pembangunan kompleks dakwah dan Masjid Malikal Mulki dengan misi mencetak imam dan penghafal Al-Quran. Untuk memulai aktivitas di atas 8 bidang tanah itu, pihaknya sejauh ini sudah membayar 2,2 miliar rupiah dan menyisakan utang 6,8 miliar rupiah hingga berujung eksekusi pengosongan lahan kemarin. Namun, atas pembayaran yang sudah dilakukan, pihak Taki Malik berhak atas bidang tanah berisi bangunan rumah, tempat ia dan keluarga tinggal. Saya pihak notaris yang pada waktu itu dipercaya untuk membuatkan akte perjanjian jual belinya, di mana pada waktu itu akte perjanjian jual beli ini dasarnya adalah kepercayaan, itikat baik dari penjual maupun dari pihak pembeli. Nah, setelah putusan Mahkamah Agung ini keluar, otomatis saya sebagai pihak yang diamanahkan menyimpan sertifikat sebanyak 8
itu saya hari ini akan menyerahkan 7 sertifikat kepada pihak penjual dan 1 sertifikat yang objeknya adalah rumah contoh kepada pihak Mas Taki. Mas Taki, bismillah, semoga berkah, semoga visi dan misi untuk membangun masjid bisa tetap lanjut. Terima kasih banyak. Iya, menyaksikan pelang masjid dibongkar dan diturunkan tidak saja menjadi pukulan yang mengguncang jiwa Taki Malik, tetapi juga barisan rekan muda hingga warga sekitar yang sudah menjadikan tempat ini selama ini sebagai rumah kedua. Maka inilah isak tangis warga dan derai air mata pilu Taki Malik, tak kuasa menyaksikan semua perjuangan dan kerja keras selama ini seolah berakhir sia-sia. Lensa kamera insert sempat mengabadikan saat penuh emosional di momen pembongkaran. Walau berat dan berderai air mata, namun Taki Malik menguatkan rekan-rekan dan para jamaah sambil berbenah sebelum pembongkaran masif yang dilakukan esok hari. Dari pantauan tim insert hingga sore kemarin, warga masih sempat melakukan sholat terakhir sebagai sholat perpisahan di masjid yang bakal tinggal nama itu. Setelah ini saya juga sudah menghubungi tim dari pembongkaran. Jadi anak-anak sebagian mungkin ikut besok ya. Insya Allah kita akan mulai melakukan pembongkaran ya secara baik-baik, dan insya Allah kita akan kembalikan tanah ini seperti semula ya kepada penjual tanah. Jadi tidak ada satu barang pun yang mungkin tersisa, dan kita insya Allah itu niat baik kita, tanggung jawab kita kepada yang punya tanah, dan tentu apa yang kemarin saya lakukan insya Allah saya perbaiki ke depan. Kompleks Masjid Malikal Mulki tinggal nama, namun sebidang tanah berisi rumah kediaman Taki Malik masih tersisa. Sempat menuai pro dan kontra, komentar miring yang menuding sang ustadz influencer itu telah salah memanfaatkan dana umat untuk kepentingan pribadi. Taki Malik menjawab dengan rencana menjual rumah kediamannya tersebut untuk mendukung kegiatan dakwah. Selain bantahan Taki Malik, para sahabat dan ayahanda Taki Malik sendiri merasa geram dan menuding banyak pihak telah meninggalkan putranya sendirian, padahal dulu mereka lah yang mengompori, tetapi kemudian cuci tangan dan menghilang. Siapakah sosok ustadz terkenal yang disebut-sebut telah menjebak Taki Malik oleh ayah Taki Malik? Kecuali rumah ya, Bang ya, kecuali rumah ini. Dan insya Allah rumah nanti kita akan jual. Dan saya juga sudah tidak tinggal di sini lagi, insya Allah. Beberapa hari ke depan mungkin, sambil saya juga merapikan barang-barang ya. Dan niatnya adalah ketika nanti sudah terjual, itu untuk ya mensupport masjid-masjid yang mungkin membutuhkan di luar sana, pedalaman, kemudian ada yang mungkin yang harus kita support, pesantren, apapun itu. Nanti teman-teman bisa bantu kawal, dan mudah-mudahan ini jadi niat baik. Jangan dengan adanya dorongan atau sudah ngomporin dan sudah mendorong dan sudah memberikan semangat gitu, jangan memberikan semangat di awal doang gitu loh. Yang akhirnya sahabat saya ini yang si Taki ini ditinggal dan kayak lepas tanggung jawab, akhirnya nggak mau tahu gimana. Bahkan kalau sampai ada masalah gini kita pura-pura nggak kenal atau ngumpet atau gimana gitu, kasihan juga kan, karena kita perlu bimbingan juga gitu loh. Pada dasarnya kita perlu bimbingan, kita sudah disemangati dan kita sudah diajak dan sudah dikompori dari awal untuk membangun masjid gitu. Saksinya banyak kata Taki gitu. Betul. Saksinya banyak melihat. Saksinya banyak. Ya, kita juga para sahabat-sahabatnya Taki juga banyak. Semua tahu lah, ya kan gitu. Ya setelah ini saya rehat sejenak dan balik mungkin ke bisnis seperti apa yang dulu saya lakukan. Dan niatnya adalah kemarin saya sampaikan ke anak-anak Malikal Mulki, mungkin masjid fisiknya sudah tidak ada saya bilang, tapi pergerakannya terus ada. Ya, pergerakan dakwah itu masih ada. Coba deh, aku tuh bingung. Jadi kan sekarang Taki Malik itu membeli sebidang tanah, ya kan, dengan harga 9 miliar. Betul. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang nggak jadi tuh gimana? Jadi udah ada transaksi sebelumnya gitu? Sudah ada pembayaran. Jadi kadang-kadang adalah memang dari pocket sendiri. Tapi terlepas daripada itu banyak sekali pro dan kontra di masyarakat. Kalau banyak yang bilang ini adalah uang hasil dari
donasi, tapi kita balikin lagi ke masyarakat. Apakah itu benar atau tidak kita nggak tahu kan. Proses dan internal atau buku dapurnya itu seperti apa kita nggak tahu. Tapi anyway niat baiknya sudah diberikan kepada masyarakat juga, bahwa kenyataannya ya ini dikembalikan kepada yang punya dulu biar semuanya clear. Tapi baik juga sang pemilik bahwa dengan sejumlah uang yang sudah dibayarkan, maka sebidang tanah itu diberikanlah kembali kepada orang yang sudah membayar. Jadi Taki tetap dapat bagian dari sertifikat tanah yang ada. Jadi ya alhamdulillah dapatlah tetap dari pembayaran kemarin. Yang sisa yang awal pembayaran dia itu. Betul. Tapi nggak semuanya lagi gitu, udah nggak bisa. Sebagian gitu ya. Oke. Tapi anyway, balik lagi ke masyarakat. Gimana caranya kalian menilai? Ya kalian tahulah jejak digital itu banyak sekali bisa dievaluasi sendiri. Betul.